Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Kak Evira. Kali ini aku akan membawakan beberapa informasi menarik yang pastinya menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Di mana lagi kalau bukan di Ruang Guru Update. Kali ini aku akan membahas materi pelajaran fisika yang paling sering muncul dalam UTBK. Pada UTBK 2021 nanti, materi yang paling sering muncul dalam soal adalah yang pertama, listrik dan magnet, yang kedua, mekanika pertama, yang ketiga, zat dan kalor, yang keempat, getaran dan gelombang, dan yang kelima, fisika modern. Mau tahu lebih detail? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Bahasan yang pertama mengenai listrik dan magnet. Untuk materi listrik dan magnet, submateri yang paling sering keluar yaitu yang pertama listrik statis, yang kedua listrik arus searah, yang ketiga induksi magnetik. Di bagian listrik statis bisa ditanyakan mengenai beberapa muatan yang dipisahkan oleh suatu jarak dan kamu harus mencari nilai gaya listriknya. Nah, sering juga muatan yang diberikan hanya berupa variabel. Kamu juga bisa memperdalam mengenai besaran listrik statis di beberapa partikel, konduktor, dan kopling sejajar, dan juga bahasan mengenai kapasitor. Untuk materi listrik arus searah, soal bisa berupa gambar rangkaian listrik dengan beberapa pernyataan yang udah diketahui. Nah, dari situ kamu harus mencari kuat arus yang mengalir, hambatan, tegangan jepit, dan hambatan dalam. Makanya penting banget buat kamu paham rangkaian listrik seri, paralel, atau campuran. Untuk induksi magnetik, kamu bisa latihan soal-soal mengenai medan magnet pada kawat lurus, melingkar, dan kawat gabungan. Nah, kamu nggak boleh lupa konsep kaidah tangan kanan. Ibu jari sebagai arus listrik, sedangkan 4 jari lainnya sebagai arah medan magnet. Pelajari juga solenoida dan toroida, gaya magnet pada pengantar lurus, partikel, dan juga muatan. Bahasan yang kedua adalah mekanika pertama. Jadi untuk materi mekanika pertama ini, kamu bisa lebih fokus ke submateri yang paling sering keluar, yaitu yang pertama, kinematika gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Yang kedua, hukum Newton tentang gerak. Kita bahas dulu dari submateri kinematika gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Soal yang paling sering keluar di submateri ini misalnya diketahui gambar bola yang dilemparkan dari atas, atau bisa juga grafik yang menggambarkan hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh dari gerak lurus suatu benda. Nah, yang ditanyakan bisa percepatan benda atau perpindahan benda. Yang terpenting dari setiap variasi soal yang ada, kamu harus bisa menentukan rumus apa yang akan kamu pakai. Makanya konsep GLB, GLBB, gerak vertikal, gerak parabola, GMB, dan GMBB wajib banget sudah kamu pahami. Sekarang kita lanjut submateri hukum Newton tentang gerak. Untuk soalnya bisa menanyakan tentang sudut, besar, dan arah gaya dari beberapa pernyataan, gambar, atau grafik yang diketahui. Yang harus kamu lakukan adalah perdalam konsep hukum Newton, aplikasi hukum Newton, dan yang terpenting kamu harus rajin latihan soal. Bahasan yang ketiga adalah zat dan kalor. Untuk bagian submateri yang paling sering keluar adalah yang pertama suhu dan kalor, yang kedua gas ideal dan teori kinetik gas, yang ketiga hukum-hukum termodinamika. Nah, penting buat kamu untuk memperdalam konsep mengenai suhu dan pemuaian, kalor dan asas Black, serta perpindahan kalor. Selanjutnya, gas ideal dan teori kinetik gas. Kamu harus perdalam konsep mengenai hukum dan persamaan gas ideal, energi kinetik, kecepatan efektif, dan energi dalam. Kita lanjut mengenai hukum-hukum termodinamika. Kamu pastikan sudah paham konsep mengenai kapasitas kalor, usaha perubahan energi dalam, hukum-hukum termodinamika pada proses keadaan gas, dan cari tahu juga aplikasi hukum termodinamika. Nah, tidak jarang soal di materi zat dan kalor ini memberikan pernyataan-pernyataan dan kita harus menganalisis agar sesuai dengan konsep. Selain itu, bisa juga diberikan sebuah gambar dengan beberapa pernyataan seperti nilai kalor, proses-proses seperti adiabatik, isotermal, dan kita harus mencari energi atau kalor akhirnya. Selanjutnya yang keempat, materi getaran dan gelombang. Nah, di materi ini ada beberapa submateri yang bisa kamu persiapkan untuk UTBK, yaitu yang pertama, gerak harmonik sederhana, yang kedua, gelombang, yang ketiga, bunyi. Untuk bahasan gerak harmonik sederhana, kamu perdalam tentang getaran di pegas dan bandul. Latihan soal untuk menghitung simpangan, amplitudo, frekuensi, atau periodenya. Banyak soal-soal yang membuat kita harus bernalar, maka dari itu diperlukan pemahaman konsep yang sangat baik dan penalaran yang kuat.
Nah, untuk bahasan mengenai gelombang, kamu harus tahu karakteristik khusus dari gelombang. Misalnya pada gelombang mekanik, gelombang berjalan, dan stasioner. Soal bisa menanyakan beberapa ciri-ciri gelombang, meliputi kecepatan rambatnya atau bisa juga sudutnya, melalui beberapa pernyataan yang sudah diketahui seperti persamaan gelombang. Yang terakhir nih, untuk gelombang bunyi. Soal bisa menanyakan tentang taraf intensitas, kecepatan bunyi, dan juga frekuensi bunyi. Perdalam juga konsep efek Doppler, interferensi bunyi, dan resonansi bunyi. Nah, kamu bisa cari soal-soal lain dengan berbagai variasi agar kamu semakin mengenal soal-soal materi getaran dan gelombang ini. Pembahasan yang terakhir adalah fisika modern. Materi ini cukup banyak keluar di UTBK tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu kamu bisa banget nih mempersiapkan beberapa submateri seperti yang pertama fisika kuantum, yang kedua teori relativitas khusus, yang ketiga fisika inti. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari fisika kuantum. Jadi kamu bisa perdalam mengenai hukum pergeseran Wien dan hukum Planck, efek fotolistrik, dualisme gelombang partikel, energi ambang, dan juga hamburan Compton. Selain paham mengenai bahasan fisika kuantum, kamu juga bisa cari tahu tentang bahasan di teori relativitas khusus, seperti dilatasi waktu, kontraksi panjang, kontraksi luas, volume, dan pemampatan massa. Jangan ketinggalan juga untuk latihan soal kecepatan relativistik, momentum, dan energi relativistik. Yang terakhir fisika inti. Nah, di sini ada beberapa fokus bahasan seperti model atom 1 dan 2, spektrum atom hidrogen, inti atom, reaksi inti, radioaktivitas, peluruhan zat radioaktif, dan radioisotop. Materi fisika modern ini cukup luas ya. Ada beberapa rumus yang dipakai dan analisis soal yang kuat. Jadi pastikan kamu sudah paham masing-masing bahasan dan rumus yang dilibatkan. Selain 5 materi yang sudah dijelaskan tadi, ada juga materi lain yang sering keluar di UTBK dan bisa kamu bahas lebih lanjut, yaitu mekanika 2, cahaya dan optik, fluida, serta gravitasi dan tata surya. Karena bahasan materinya cukup banyak, lebih baik kamu mulai belajar di ruang guru. Karena kamu akan mendapatkan konsep kilat, di mana kamu akan mempelajari semua materi yang keluar di UTBK dengan ringkas, tapi pemahamanmu tetap optimal. Dan untuk melatih kemampuanmu, kamu bisa ikutan tryout UTBK Fleksi. Kamu akan mendapatkan soal-soal prediksi yang dibuat semirip mungkin dengan UTBK aslinya. Terus kamu juga akan mendapatkan analisis tentang potensi masuk kampus impianmu. Jadi tunggu apa lagi? Siapkan dirimu menghadapi UTBK bersama Ruang Guru. Itu dia Ruang Guru update kali ini. Kalau kamu mau mendapatkan informasi menarik seperti ini, langsung aja subscribe ke YouTube channel Ruang Guru dan bunyikan loncengnya. Aku Kak Evira, sampai jumpa di Ruang Guru update selanjutnya. Dadah!